His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ayub 23 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ujian akan memperlihatkan kualitas seseorang. Demikian juga dengan ujian iman yang bisa saja datang lewat segala berkat, terlebih melalui semua permasalahan dan penderitaan hidup. Dan ternyata masalah menjadi salah satu sarana bagi Tuhan untuk menguji iman kita, sampai rancangan kekekalannya itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan sebagai Sang Pencipta Agung memang tidak hanya memberkati hidup kita, namun juga mengajarkan kita, yaitu dengan mengizinkan ujian menimpa dan menerpa kehidupan kita. Tapi percayalah, apapun bentuk persoalan atau badai yang sedang menerpa di dalam kehidupan kita, percaya, semua persoalan itu pasti tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Dialah nama yang berkuasa di atas kolong langit ini, dan Dialah Raja di atas segala raja. Melewati perjalanan dan permasalahan hidup, ada dua kemungkinan yang akan terjadi yang merupakan reaksi umum dari manusia. Reaksi yang pertama adalah mereka yang menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara agar mereka sadar dan berbalik dari jalan mereka yang salah, sehingga mereka mencari Tuhan dan kehendak-Nya, sehingga mereka semakin dekat dengan Tuhan. Tepat seperti yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 67. Dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Lalu di dalam Mazmur 119 ayat 71 juga dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Dan reaksi yang kedua adalah menjadi kecewa, lalu menjauh dan meninggalkan Tuhan. Hal itu bukan dikarenakan karena ada penolong lain yang lebih kuat dibandingkan Tuhan, namun karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang benar-benar tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka hanya fokus pada kepentingan diri mereka, sehingga sampai akhirnya mereka menuntut dan menjadi kecewa ketika apa yang mereka harapkan itu berbalik dari kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi atas diri mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Dikatakan, dan berbahagialah orang yang menjadi tidak kecewa dan menolak aku. Dan hal ini terjadi di antara murid-murid Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 66b. Dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Murid-murid Yesus mengundurkan diri
karena Yesus tidak mengikuti kehendak murid-muridnya. Dalam kisah Ayub, Ayub juga diuji. Akan tetapi, Ayub dengan yakin mengatakan bahwa seandainya Tuhan menguji dia, Ayub akan timbul seperti emas. Hal itu dikarenakan Ayub telah melewati penderitaan yang tidak tertanggungkan. Dan kita juga bisa melihat bahwa dari kisah Ayub membuat iman Ayub tidak tergoncangkan. Dan berulang kali Allah memuji Ayub di hadapan si iblis. Allah bangga akan Ayub. Allah memiliki Ayub yang saleh dan takut akan dia. Ayub juga menjauhi kejahatan, namun sekalipun demikian, ujian demi ujian tetap menimpa Ayub. Hanya karena Allah punya rancangan kekekalan bagi Ayub. Nah, seperti yang tertulis di dalam Ayub 1 ayat 22. Dikatakan, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Lalu bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi permasalahan hidup? Apakah kita tetap teguh dalam iman dan tetap memuji Tuhan saat segala sesuatu mungkin tampak begitu buruk di hadapan kita? Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia tetaplah Allah yang berperang ganti kita, dan Ia juga sudah menyiapkan kemenangan surgawi bagi kita. Dan ketika ujian iman diizinkan Tuhan terjadi atas kita, tetaplah percaya kepada Tuhan sampai Tuhan menemukan bahwa kita layak dan dapat dipercaya. Jadi pastikanlah apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, kita akan tetap timbul seperti emas. Tuhan Yesus memberkati.